mengurangi semangat kita semuanya. Baik teman-teman, kita ucapkan ya salam sekuis kita. Selamat pagi. Semangat. Luar biasa. Sekuis. Better tomorrow. For sekuis. Pemimpin. Saya. Akan tepuk dada dan tos ke kiri kanan. Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang lagi, pasti Bapak Ibu sekalian sudah sangat menunggu ya, banyak informasi menarik siang hari ini, terutama jelang akhir tahun 2020, yang mana kita semua pastinya pengen untuk meraih ya, mencetak prestasi terbaik, walaupun situasinya rasanya sangat sulit, tapi kita harus tetap percaya. Baiklah, tanpa menunggu lebih panjang lagi, saya akan undang rekan saya, Ibu yang sangat cantik, Ibu Reni Wanti. Silakan Ibu Reni. Terima kasih Cece Forens. Ini perkenalkan nama saya. Nama saya Reni Wanti. Saya EVP dari Mars Express. Hari ini saya sebagai speaker ya. Hari ini langsung saja saya ada info yang perlu kita info hari ini. Untuk infonya dipersilakan. Share-nya, share screen-nya. Bagian share screen siapa ya? Sebentar ya Bu, Pak Tony sama Pak Suwanto. Oke, ini info yang dilanjutkan diberikan oleh Sekwis di bulan Desember 2020 ini. Khusus produk term life growth dan produk MG rupiah dihitung full 100% untuk pencapaian Revealers 2021, Icon 2021 dan Q Submit 2020, Q Experience 2020. Nah, untuk Q Submit dan Q Experience teman-teman harus perhatikan minimal premi, yaitu ketentuan FYIP 3 juta atau FYAP 7,5 juta per polis. Jadi teman-teman untuk yang mengejar Q Summit dan Q Experience, mohon untuk diperhatikan saat penjualan produk TLP dan MG rupiah ini. Jangan menjual premi di bawah 3 juta bagi agent ya. Selanjutnya, kontes Mars Agency dari Mars Agency, rekrut kontes untuk Desember hanya di Mars Agency aja ya ini ya. Bagi agent atau leader yang berhasil merekrut minimal 1 new hire akan mendapatkan 1 earphone sesuai gambar ya. Minimal dan agent atau leader yang berhasil merekrut minimal 3 new hire akan mendapatkan 1 open ear headphone. Ini ada gambarnya juga. Bagus ya gambarnya ya ini ya. Terus bagi agent atau leader yang berhasil merekrut the best rekrut akan ketentuan minimal 5 new hire ya. Dengan ketentuan minimal 5 hire menjadi best rekrut akan mendapatkan 1 jam tangan Michael Kors dan akan mendapatkan sertifikat the best recruiter. Ini jam tangan Michael Kors ini jam tangan salah satu merek terkenal yang dari Amerika ya. Ayo teman-teman rekrut sebanyak-banyaknya sampai bulan Desember ini. Nah, ini ketentuan rekrut ini perlu diperhatikan juga ya. Ada ketentuannya minimal produksi atau premi total FYAP 3 juta. Nah, untuk ini
Oke, udah selesai. Kita next. Nah, ini kontes dari Mars Agency lagi. Kita benar-benar disupport untuk akhir tahun ini ya. Dapat banyak hadiah. Pertama untuk kontes Mars Unity. 10 closingan pertama dan issued dengan premi FYAP 20 juta per polis akan mendapatkan 1 buah headphone wireless sport tipe JC001 Black. Demikian juga kontes ini berlaku masing-masing region di Mars Mercy dan juga di Mars Express. Masing-masing 10 closingan pertama. Nah, teman-teman, ini kita mesti capai, mesti borong semua. Jangan sampai ketinggalan. Kita mesti dapatkan semua hadiah yang disediakan oleh Mars Agency. Ya, untuk ini next bulan ada tambahan lagi kontes Desember dari Mars Agency lagi. Ini namanya Desember Runner. Untuk agent atau leader yang produksi pribadi, produksi untuk yang pertama melakukan pembayaran dan polis mesti issued di bulan Desember ini akan mendapat foldable tablet. Ini foldable-nya ini bagus, cocok untuk kita saat Zoom atau online seperti saat ini ya. Jadi jangan segera produksi untuk melakukan pembayaran dan issued polis bulan ini. Khusus untuk Mars Mercy 50 orang pertama yang akan melakukan pembayaran dan issued di bulan ini. Untuk Mars Express 25 orang 25 orang pertama yang melakukan pembayaran akan mendapatkan 1 buah foldable untuk phone dan tablet. Nah, khusus leader yang tadi belum selesai. Oke, untuk leader yang capai target direct AA harus minimal 4 AA. Maka akan mendapatkan phone and tablet ini. Hadiah tidak berlaku kelibatan. Jadi kalau misalnya Agile yang ada menjual 2 atau 3 polis ini tidak ada tambahan ya, tidak ada kelipatan. Jadi biar yang lain juga mendapatkan hadiah ini. Lagi semua polis yang issued di bulan produksi di bulan Desember ini akan diundi mendapatkan lucky draw. Hadiah untuk 3 orang mendapatkan 3 masing-masing mendapatkan 3 headphone wireless sport. Undian 3 pertama ya. 3 pertama mendapatkan headphone wireless sport dan hadiah pertama kemudian pemenang pertama akan mendapatkan jam tangan Bonia. Nah, ini benar-benar wow banget ya, teman-teman. Boleh saling cepat sami issued polis ya dari nasabah. Segera dicapai. Nah, untuk next. Nah, ini dari Sekwis benar-benar mendukung nasabah, mendukung agen-agen kita, di mana di sini Sekwis memberikan promosi non-medical Desember sampai Desember 31 Desember ini. Dan produk yang berlaku promo non-medical ini boleh dijual, yang dijual itu 9 produk ya. Dari Life Plus, Smart Life, Product Protector Plus, 75, 85, 100, Value Protector, Edu Plan, Global Edu Plan, dan Super Protector. Next. Ketentuannya itu resiko awal akan dihitung total dari semua polis nasabah, baik yang dulunya sebelumnya beli dengan promosi atau tidak ya. Yang kedua, untuk privilege member, ya, untuk agent yang privilege member, penjualan bagi nasabah usia 18 tahun sampai 50 tahun. Resiko awal untuk nasabah nasabah baru dulunya 5,5 M, sekarang naik menjadi 6,5 M. Jadi nasabah baru boleh membeli total 6,5 M. Resiko yang kedua itu untuk resiko awal untuk nasabah lama. Nasabah yang sebelumnya sudah pernah memiliki asuransi polis, resiko awal dulunya 5,5 M, sekarang naik menjadi 7,5 M. Jadi contohnya, misal nasabah sudah tahun 2019 sudah pernah membeli polis dengan resiko awal 2 M. Jadi sisa nasabah boleh memberi tanpa medical itu
hanya 5,5 M. Jadi dari 7,5 M dikurangi 2 M, jadi sisanya 5,5 M. Untuk yang poin ketiga, next. Untuk agent reguler, bagi nasabah penjual nasabah ke Indonesia usia 18 sampai 50 tahun, resiko awal untuk nasabah baik baru, nasabah yang baru atau nasabah yang lama yang sudah pernah membeli polis, resiko awal dulunya 2,5 M, sekarang naik menjadi 4 miliar. Jadi 4 M. Jadi baik nasabah baru atau nasabah lama boleh membeli resiko awal sampai dengan 4 M tanpa medical. Untuk nasabah yang sudah melebihi resiko awal yang ditentukan untuk poin kedua dan poin ketiga harus mengikuti ketentuan pemeriksaan kesehatan produk baru lagi. Yang kelima, nasabah yang sudah pernah ada riwayat kesehatan atau kondisi saat ini substandar atau pernah klaim, maka pihak underwriting akan memperhitungkan kembali total resiko dari polis yang sudah berjalan, akan menggunakan tabel ketentuan pemeriksaan kesehatan. Untuk promosi non medical ini tidak berlaku untuk agent sendiri ya. Jadi untuk agent sendiri mungkin diberikan ketentuan untuk agent privilege member resiko awalnya yang kembali seperti semula 5,5 M dan agen reguler resiko awalnya 2,5 M. Oke. Next. Nah, ini teman-teman, ini ada bukti klaim nasabah Sequis. Nasabah awalnya mengeluh dia sakit perut ya. Kemudian mengecek ke dokter dan dari dokter mengatakan bahwasanya sakit batu empedu dan diharuskan harus segera operasi. Dari operasi ini di rumah sakit setelah keluar dari ruang operasi masuk ke kamar biasa. Nah, kebetulan nasabah membeli fasilitas dari Sequis itu dengan kamar plan 400.000. Tetapi pada saat kejadian keluar dari ruang operasi, nasabah tidak menginap di kamar 400.000. Kenyataan nasabah mengambil kamar satu orang tidur, satu orang, kamar satu orang. Karena itu terjadi prorata. Dari biayanya belum siap ya. Dari biaya total biaya yang terjadi itu ada 100,3 jutaan lebih ya. Karena ada prorata ini, nasabah 38 jutaan itu di-cover oleh Sequis dan sisa 65 jutaan itu dibayar pribadi oleh nasabah ke rumah sakit. Nah, jika melihat kondisi seperti sekarang ini, sebenarnya nasabah itu inapnya di kamar satu orang. Nah, nasabah sendiri mampu untuk membayar biaya 65 juta ini. Jadi sebenarnya seharusnya nasabah bisa membeli premi yang lebih untuk yang seharusnya kita membeli produk lebih untuk kamar satu orang tidur. Nah, dari kejadian ini kita belajar ya, follow up untuk nasabah-nasabah lama kita yang pernah sudah membeli plan-plan kesehatan yang lama, yang mungkin dulunya belum ada kamar satu orang atau kita masih plan-plan yang lama, plan-plan kamar yang lebih rendah. Nah, kita boleh minta atau ajukan upgrade atau minta nasabah ganti ke produk Infinite Booster kita. Jangan sampai hari ini, maksudnya nasabah itu kejadian terulang seperti sekarang ini, kejadian seperti bukti klaim ini. Jadi selisih, kita melihat adanya selisih 65 juta ini, itu sebenarnya nasabah jika kita melihat usia nasabah saat ini 27 tahun ya, tahun ke-93, dia hanya 27 tahun. Jadi jika melihat kalau membeli produk IMC
Infinite Plan Zero kita itu premi rata-rata 15 juta atau kurang ya. Itu sudah bisa membeli IMC X Indonesia Malaysia. Jadi kalau misalnya dari 65 juta ini kita udah bisa 65 juta ini udah 4 kali bayar untuk premi IMC kita. Jadi untuk teman-teman boleh ini kita follow up lagi nasabah-nasabah kita. Terjadi prorata seperti kejadian bukti klaim ini. Oke. Oke, hanya ini dari ini untuk selanjutnya tutorial AAJI ini bagi new hire atau calon agent yang kesulitan atau tidak mengerti cara ujian online AAJI. Dari STAE akan ada tutorial AAJI mobile exam setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai jam 12. Jadi boleh segera didaftarkan untuk tutorial AAJI mobile exam ini. Oke. Selanjutnya. Nah, kontes untuk agent dari Sequis. Ini baru diinfo 3 Desember kemarin ya. Namanya kontes year end Desember Sales Blowout Contest. Untuk agent IC, FC, IM, AVP, ABP, VP, BP yang menjual pribadi, Sequis memberikan hadiah uang tunai bagi agent yang mencapai FYIP selama Desember 2020 ini ya. Jika penjualan produksi FYIP di atas 8.750 akan mendapatkan cash 100.000, di atas atau menjual 15.500 atau di atas itu akan mendapatkan cash 220.000 dan sampai seterusnya di atas 106.750 akan mendapatkan cash 1.350. Nah, file ini akan diberikan ke cabang masing-masing untuk lebih jelasnya ya. Sesuai ketentuan yang kedua, ini Sequis memberikan hadiah uang tunai kepada 20 aparat kebangsaan yang di rankingnya berdasarkan FYIP tertinggi sesuai tabel. Di sini ranking pertama itu minimal FYIP-nya 725 juta. Di bulan Desember kalau mendapat ada produksi minimal FYIP 200 juta akan mendapatkan cashback 11 juta. Ranking kedua minimal FYIP 652.500 akan mendapatkan cash 9,5 juta. Sampai dengan ranking yang ke-17, 18, 19, 20 itu sama minimal FYIP-nya 145 juta akan mendapatkan 1.750.000. Nah, apabila terdapat lebih dari satu agent yang memiliki FYIP yang sama, maka agent memiliki total FYIP yang lebih tinggi akan menjadi pemenang dengan ranking yang lebih tinggi. Jika tidak ada aparat pemasaran yang mencapai target minimal FYIP di kelompok ranking yang lebih tinggi, maka berlaku kualifikasi sesuai tabel yang ada. Ini contohnya, kita lihat ranking kedua, aktual FYIP yang dicapai 700. Akan tetapi di ranking pertama harusnya ada FYIP 725 juta untuk mendapatkan 11 juta di ranking pertama. Tapi karena kekurangan 25 juta, jadi ranking kedua dan hanya mendapatkan 9,5 juta. Nah, contoh lainnya kita lihat ranking ke-11 ya. Aktual FYIP 350 juta. Akan tetapi di ranking ke-10 diharuskan adanya 362.500 dan ranking ke-11 harus ada 290 juta. Jadi karena aktual FYIP tidak capai 362.500, maka ranking hanya di urutan ke-11 dan akan mendapatkan cashback hanya 4 juta. Jadi teman-teman untuk diperhatikan. Jadi kalau misalnya udah capai 350, kita masih di ranking ke-11 ini. Harusnya kita tambahkan 12.500 lagi, kita udah naik ke ranking ke-10 dan mendapatkan total untuk ranking ke-10. Tadi ranking ke-10 berapa ya?
sebelumnya. Tabel sebelumnya. Nah, tabel sebelumnya dapat 5 juta. Jadi untuk kebutuhan minimal FYIP untuk target kontes di sini. Nah, oke, next. Ketentuan kontes. Nah, berlaku untuk FC, FC, IM, EBP, EBP, VP, BP. Hanya diperhitungkan FYP target premi saja. Seluruh produk termasuk kecuali life plan dengan masa bayar 1 tahun dan 2 tahun dan produk single premi. Keempat ini produk MG ini dihitung 100% untuk pencapaian kontes ini ya. Jadi dongkrak produk MG ini untuk capai kontes semua kontes. Kelima, leader yang berhasil memenangkan kontes dalam kategori kalian atau produk pribadi tidak berlaku lagi sebagai leader. Nah, ini untuk produk kategori kontes leader itu kita tidak bahas di sini ya. Polis yang status lab surrender, turning, twisting, agent, tutup agent akan dikeluarkan dari kontes. Jadi status polis enforce, status polis mesti enforce sampai bulan Juni 2021 dan Sequis akan clawback kembali jika hadiah yang telah dibayarkan jika status polis lapse atau surrender sebelum Juni 2021. Hadiah yang dibayarkan itu net ya, jadi pajak ditanggung perusahaan. Gunakan kesempatan di Desember 2020 ini sebaik-baiknya. Kita sapu habis semua kontes-kontes hadiah-hadiah yang ada. Loncong tahu ya, bisa loncong. Habis. Semua disapu bersih ya. Oke, teman-teman, ini saya kembalikan ke MC kita, Cece Florence. Oke, terima kasih Ibu Reni. Baik teman-teman, wah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Reni ya, begitu banyak kontes ya dan semua fasilitas yang sudah disediakan perusahaan juga dari Mars Agency. Tadi sudah ada, jangan lupa teman-teman, Desember ini ada 100% crediting point untuk produk term life dan juga Millennium Gold. Kemudian di khusus bulan Desember ini juga Ibu Helen sudah menyediakan begitu banyak hadiah, ya, ada wireless headphone, bahkan ada jam tangan Bonia yang sangat mahal sekali. Dari Sequis Life, dari pusat juga ada kontes uang tunai. Nah, ini semua sudah tersedia dan tinggal kita bagaimana agent memanfaatkan. Jangan sampai tahun 2020 ini berlalu begitu saja tanpa kita meraih apapun. Baiklah, untuk sesi berikutnya, nah ini kita akan dengarkan ya, di jelang 3 minggu lagi kita akan akhiri tahun 2020 ini, kita ingin dengar sharing dari salah seorang BP kita, namanya Pak Edwin Salim. Saya undang Pak Edwin. Ya, selamat pagi Kak Cece. Dan selamat pagi semua rekan-rekan ya. Suara saya jelas Kak? Jelas, Win. Jelas ya? Ya. Oke. Ya, gimana Kak? Ya, sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Baik, Pak Edwin, ini saya mau tanya nih ya, kita santai. Pak Edwin, ini sebelumnya boleh cerita dong ke kita semuanya, sebelum bergabung di Sequis Life, ini sebelumnya latar belakang Pak Edwin Salim di mana ya? Oke, ya. Saya cerita sedikit ya, karena tadi saya dihubungi oleh Pak Michael untuk kasih motivasi ya. Oke, karena sudah ditanya oleh Kak Cece, maka saya akan jelaskan. Ya, nama saya Edwin Salim ya, saya seorang BP di Mars Mercy. Latar belakang saya dulu saya lulus kuliah, sambil kuliah saya udah sambil kerja ya, saya udah menggeluti staff admin.
saya pernah kerja menjadi staff admin, terus saya pernah kerja menjadi graphic designer ya, saya mendesain semuanya. Terus saya pernah memimpin SPG, SPB ya, sales promotion girl, sales promotion boy. Terus saya pernah jadi credit marketing. Terus saya pernah jadi sales. Jadi hampir seluruh profesi pernah saya jalanin. Ya. Dan nah, dari seluruh profesi yang saya jalanin, yang paling mengesankan itu hanya di asuransi. Ya, kenapa? Karena di asuransi saya cuma kerja 1 kali, saya nikmati berkali-kali. Enak ya. Jadi kalau di tempat lain ya, seperti kamu jual handphone, jual mobil, jual alat-alat atau apa, kalian jual sekali kan dapat sekali aja. Ya kan? Tapi kalau di sini saya jual sekali, otomatis customer akan bayar terus ya, bayar terus. Jadi otomatis itu akan menjadi income saya. Buat saya, oke, siapa itu? Ya, jadi income buat saya. Terus luar biasanya lagi, saya mengeluarkan produk tradisional. Jadi yang kemarin saya dengar itu kan cuma dapat 3 kali, tapi kali ini kita dapat seumur hidup teman-teman. Luar biasa nggak? Oh, Jadi, luar biasa. Ya, jadi Anda tidak bekerja, nasabah yang bayar terus, Anda nikmati terus sampai masa tua Anda. Ya, asalkan Anda tetap stay di Segway. Ya. Boleh tolong gini itu. Teman-teman, maaf, mungkin ada yang belum mute untuk kelancaran acara kita siang hari ini. Bu Lisa itu minta tolong mute sendiri, Bu. Dari tadi di kita mute bolak-balik nggak bisa. Nggak bisa di-mute, Bu. Baik. Oke, ya. Oke, ya. Ya, jadi ya itu sekilas tentang perjalanan saya. Nah, yang saya mau katakan di sini rekan-rekan semuanya ya, leader maupun agent, ini sudah bulan Desember ya. Semua tahu bulan Desember itu adalah bulan terakhir di tahun tersebut ya, teman-teman ya. Jadi di awal tahun pasti semua teman-teman ada membuat resolusi ya. Target yang ingin dicapai, resolusi apa yang akan mau dimiliki ya. Nah, teman-teman boleh lihat kembali apa yang sudah Anda capai sampai sekarang ini. Ya, dulu Januari 2020 itu kan corona belum ada. Maksudnya belum menghampiri Indonesia. Jadi kita masih bisa ketemu di luar ya, meeting di luar. Terus kita membuat resolusi apa yang akan Anda capai di 2020. Jadi ini saatnya bulan terakhir ini bagi yang belum mencapai ini saatnya Anda tidak bisa bersantai-santai lagi. Ya, kenapa? Karena di bulan Desember ini saya hitung tadi cuma ada 20 hari kerja aja. Ya, cuma ada 20 hari kerja. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Anda tidak punya waktu bersantai-santai. Nah, jikalau Anda mau santai, itu nanti di hari libur atau di all and new lah ya. Ibaratnya kita bersakit-sakit dahulu, ya bersenang-senang kemudian. Jadi Anda lihat kembali, set goal Anda kembali, apa yang Anda sudah capai. Misalnya kalau ada yang belum capai, saatnya untuk capai. Karena kenapa? Karena saya lihat di tahun 98 itu krisis ekonomi. Di tahun 98 itu krisis di Indonesia ya, demo di mana-mana, huru-hara di mana-mana. 2008 itu krisis ekonomi dunia. Nah, luar biasanya di 2020 itu bukan krisis ekonomi, tapi krisis yang saya bilang ini krisis kesehatan ya, krisis kesehatan yang hampir menggeluti semua lini bisnis ekonomi. Tapi yang saya lihat sekarang di November menjelang 3 bulan terakhir ini semua lini bisnis sekarang sudah mulai pulih kembali. Ya, sudah mulai pulih kembali. Tinggal Anda mau jalanin atau tidak. Karena kenapa? Saya lihat itu protokol kesehatan, masker itu mau nggak mau itu pasti tetap akan digunakan sampai seterusnya. Itu tidak bisa dihindari lagi karena jujur masker itu memang untuk menghindari kita dari penyakit ya. Jadi luar biasanya di tahun corona ini kita diberi keringanan ya, diberi keringanan oleh siapa? Oleh company kita Segway, yaitu target privilege kita turun.
Satu, ya. Target MDRT internasional yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah turun, itu naik terus seperti harga tanah ya. Harga tanah, harga rumah kan setiap tahun itu naik. Ya, MDRT juga sama. Ya, MDRT itu target selalu naik. Nah, luar biasanya di tahun corona ini target kita turun. Ya, penghargaan internasional COT, TOT semua turun. Bahkan target perusahaan juga turun karena ya untuk mendukung pemerintah ya. Jadi kita harus gunakan kesempatan ini, jangan sia-siakan. Oke. Nah, bagaimana untuk mewujudkan semuanya ini? Nah, saya akan share sedikit ya. Saya akan share sedikit. Saya boleh share screen, teman-teman? Ya. Oke, nampak ya teman-teman ya. Nah, ini tadi pagi saya baru buat ya, sesimpel karena untuk teman-teman ya yang hadir. Nah, sisa waktu 20 hari kerja ini bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri yang kuat, teman-teman. Ya, saya lihat banyak agent baru, bahkan agent lama ini masih banyak yang rasa percaya dirinya masih nggak pede gitu ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya akan share berdasarkan pengalaman saya. Oke, yang pertama itu apa? Nah, yang pertama itu pelajari company dan believe dengan company. Ya. Nah, dulu kita diajari adalah sell yourself before you sell your company. Betul kan? Betul nggak? Saya tanya dulu Kak Cucut. Betul nggak Kak Cucut? Dulu kan kita diajari sell yourself dulu ya. Penampilan dulu, ini segala macam. Kelakuan, attitude, segala macam. Betul nggak? Sudah pasti betul sekali. Nah, luar biasanya di tahun corona ini kita berbalik, ya. Maksudnya berbalik. Kenapa? Jadi kita harus sell company dulu. Karena kenapa? Seperti yang kita ketahui, banyak perusahaan sekuritas, ya, banyak koperasi. Bahkan perusahaan asuransi itu semua gagal bayar, betul ya teman-teman ya? Ya, semua gagal bayar. Jadi saya nggak mau ngomong yang sekuritas, saya nggak mau ngomong yang koperasi, saya cuma mau bahas yang perusahaan asuransi. Saya mencatat ada 4 perusahaan asuransi yang gagal bayar sampai sekarang ini ya. Nah, itu kita harus ketahui juga kenapa mereka bisa gagal bayar. Karena saya ada ketemu nasabah ya. Nasabah tanya kepada saya, apakah Anda bisa menjamin sekuis tetap ada sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun? Coba saya mau tanya teman-teman. Apakah di sini ada yang bisa menjamin perusahaan itu tetap ada? Ya, bisa ya, bisa tidak, tergantung. Nah, jawaban saya kepada nasabah adalah betul, saya tidak bisa menjamin perusahaan itu bisa ada atau tidak ada sampai ya saya ajak bercanda ya, sampai saya meninggal saya tidak bisa menjamin. Ya, karena kenapa? Karena tidak ada yang abadi di dunia ini, ya, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi di dunia ini. Nah, cuma saya mau kasih tahu adalah kita harus bisa tunjukkan by data, by bukti, laporan keuangan kita, ya, aset kita. Oke, terus yang terpenting adalah kita harus tegaskan kepada mereka bahwasanya Sequis Life ini adalah satu-satunya perusahaan Indonesia yang bisa akuisisi 2 perusahaan asing. Jadi kira-kira menurut Anda itu sudah mumpuni atau tidak? Ya, kita harus ketahui bahwasanya company kita lahir tahun berapa? 1984. Ya. Berarti kita sudah melalui 2 kali krisis ya, 98 sama 2008. Bahkan di tahun corona ini kita juga bertumbuh ya. Terakhir saya lihat laporan keuangan kuartal 3 itu sudah laba ya, sudah laba, tidak minus lagi. Jadi otomatis ini menunjukkan bahwasanya perusahaan kita cukup oke ya, cukup oke untuk saat ini. Jadi
pasti kita akan ditanya oleh nasabah ya, yang perusahaan asuransi yang saya inisial yang B, J, K, dan W ya. Bahkan yang W itu sudah hampir setara umur kita ya, umur sekuis kita 30 tahun, bahkan dia bisa gagal bayar. Nah, kita harus ketahui juga kenapa mereka bisa gagal bayar. Ya, kenapa? Satu, karena mereka memberikan return tinggi di atas deposito bank, dan mereka menjual produk-produk yang dijual oleh bank. Kenapa begitu? Karena OJK sudah menentukan bahwasanya untuk produk-produk bank yang boleh dijual itu adalah produk-produk deposito 1 sampai 2 tahun. Jadi kalau untuk asuransi itu semua produk yang di atas 3 tahun. Ya, tapi yang dijual oleh 4 asuransi itu mereka menjual semuanya deposito di bawah 2 tahun, bahkan ada yang bisa 3 bulan, 6 bulan sudah cair dan bunganya di atas rata-rata. Itu yang untuk swasta. Nah, kalau untuk yang pemerintah ya memang sentimen yang kebanyakan di pemerintah Indonesia adalah adanya politik. Oke. Adanya korupsi, ya itu membuat suatu perusahaan itu nggak sehat. Jadi kita harus bisa meyakinkan nasabah, memang kita tidak bisa menjamin bahwa suatu perusahaan itu pasti ada sampai 100 tahun ya. Jangan sekali-sekali bilang bahwasanya perusahaan kita kuat ya. Terus perusahaan kita tidak bisa kolaps, itu jangan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Cuma kita bisa ngomong by data dan by bukti ya. Oke, jadi yang pertama adalah kalian pelajari company kalian dan harus yakin dengan company kita. Itu akan menumbuhkan percaya diri yang saya kuat. Jadi kalian harus pelajari Sequis berdiri tahun berapa ya. Terus masuk rekor muri tahun berapa, akuisisi berapa perusahaan asing, ya. Yang terakhir ini kerjasama dengan Nippon Life, ya. Bahkan kita kerjasama dengan Nippon, nama Nippon tidak keluar di nama Sequis. Bayangkan dengan perusahaan yang lain, di mana seperti yang kita ketahui ada Daiichi yang keluar namanya, ya. Terus ada MISG yang keluar namanya, dan ada beberapa lagi yang keluar namanya ya. Jadi itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri yang kuat. Oke. Nah, yang kedua, ini kita, nah ini product knowledge. Kenapa saya tulis product knowledge harus luas? Ya, tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya kita memang harus mempelajari product knowledge Sequis, ya itu udah pasti. Nah, kenapa saya tulis nih product knowledge harus luas? Ibaratnya kita jangan hanya tahu produk Sequis saja, ya, tapi kita harus tahu produk-produk dari kompetitor. Tapi saya nggak menyuruh Anda jualan produk kompetitor, cuma Anda cukup tahu produk kompetitor, kelemahan dan kekuatannya di mana. Karena kenapa? Oke, ini sharing kisah nyata saya ya. Sharing kisah nyata saya. Ada 2 case ya, di mana satu dari perusahaan asuransi Tokyo ya, Tokyo. Ya, tentu semua agent sudah tahu lah ya, dari Tokyo. Mereka menjual kemarin kesehatan tradisional, cukup murah dan saya memang tidak bisa berkata apa-apa lagi, jadi otomatis nasabah pasti ambil yang di sana karena bayar hangus dan lebih murah. Oke, nah berjalannya waktu, tiba-tiba agent tersebut pindah pindah perusahaan ke, oke, kita nggak sebut nama ya, dia pindah perusahaan, otomatis saya datang, saya tahu agennya siapa, saya langsung kasih tahu nasabah, kok agen kamu sudah pindah loh. Otomatis nasabah kan terkejut, kok kamu tahu? Nah itu, jadi kita harus harus punya wawasan yang luas, harus punya pemikiran yang luas. Jadi kita harus
Kalau menurut saya harus tahu segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Walaupun nasabah tersebut nggak masuk sama saya harus tahu dia masuk sama agen siapa, perusahaan apa. Ya, jadi ibaratnya kayak strategi Sun Tzu ya. Strategi Sun Tzu mengalah untuk menang. Ya, mengalah untuk menang. Jadi otomatis saya udah bilang, agen Anda sudah pindah kok. Ya, dia terkejut, dia langsung telepon agennya, benar. Memang benar agennya sudah pindah. Nah, otomatis itu yang produk tradisional kan dia bayar hangus terus perpanjang, renewable ya. Bayar hangus perpanjang, otomatis di tahun kedua waktu dia mau perpanjang, dia nggak mau perpanjang lagi. Ya, inti dari cerita ini adalah kita nggak mau tahu agen itu pindah kemana, gara-gara apa. Yang penting jika kita tahu agen itu pindah, itu sudah menjadi kekuatan kita. Kenapa saya bilang kekuatan kita? Berarti kita bisa, ibaratnya kita bisa bilang agen itu tidak konsisten. Ya, agen itu tidak konsisten. Di mana ada batu loncatan dia pindah, di mana ada batu loncatan dia pindah. Ya, terlepas dia pindah karena apa, ya itu jadi ibaratnya kelemahan dia menjadi kekuatan kita. Ya, itu satu case yang pertama, akhirnya dia masuk. Terus yang kedua, penyakit kritis. Ya, semua orang tentu udah tahu lah ya. Banyak jual penyakit kritis. Itu kemarin saya fight sama dia. Dia ngomong sampai bla 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 lah ya, penyakit kritis ini itu segala macam. Lalu ibaratnya saya tidak langsung percaya dengan omongan dia, saya langsung cari polis penyakit kritis ya di perusahaan tersebut. Saya langsung cari, saya langsung lihat bahwasanya apa yang dia katakan itu tidak 100% benar. Ya, apa yang dia katakan tidak 100% benar. Akhirnya saya sudah fight ini segala macam. Dia cuma bilang, wah saya jadi agen asuransi ini sudah 25 tahun loh. Dulu dari merah sekarang ke biru, dan yang di biru ini dia sampai nggak bisa berkata apa-apa lagi. Dia cuma bilang akuisisi kita sedikit, jadi otomatis komisi kita kecil. Nah, kalau akuisisi kalian kan besar, jadi otomatis bonus kalian besar. Nah, itu menurut saya dia sudah hampir kalah dalam berperang, jadi dia ambil cara-cara lain. Nah, singkat cerita saya udah buktikan ambil polis, saya langsung kasih nasabah lihat. Singkat cerita dia langsung ambil sama saya, dan berselang beberapa bulan agen tersebut pindah, teman-teman. Nah, agen tersebut pindah, saya kasih tahu nasabah saya lagi. Jadi kan ibaratnya sesuatu yang menjadi ini, jadi itu ibaratnya menjadi kekuatan saya. Jadi saya langsung ngomong ke nasabah saya, kok untung kan nggak ambil sama dia. Kalau sempat ambil sama dia, ya berarti hidup Anda terlantar gitu ya. Karena dia udah 25 tahun kerja di situ, tapi dia akhirnya pindah. Saya nggak mau tahu ya. Saya nggak mau tahu dia pindah karena apa. Yang penting adalah tujuan saya adalah kasih tahu ke nasabah bahwasanya ya kita di dunia asuransi ini kita harus konsisten. Ya, kita harus konsisten. Jadi produk knowledge itu harus luas ya. Harus tahu, ibaratnya kita harus tahu segala produk ya. Cuma saya nggak mengajari Anda untuk menjual produk yang lain. Jikalau produk asuransi yang lain itu bagus, ya Anda harus jujur katakan bahwasanya ya betul itu memang bagus. Tapi jangan sekali-sekali Anda menjual produk asuransi lain. Kenapa? Jikalau Anda sempat menjual produk asuransi lain, ya otomatis di mata nasabah Anda akan dipikirkan adalah Anda cuma mengejar keuangan semata ya. Anda cuma mengejar materi-materi semata. Anda tidak memperhatikan hak-hak nasabah gitu lah ya. Jadi istilahnya ya kita bertahan aja. Kita bertahan, yang penting kita konsisten memberikan info tentang sekuis. Percaya suatu saat dia pasti akan balik. Ya, itu produk knowledge harus luas. Itu menurut saya. Nah, yang ketiga ini apa nih?
permainan suara dalam komunikasi. Nah, ini sangat penting ya. Saya suka melihat kompetisi nyanyi ya. Kompetisi nyanyi seperti Indonesia Idol. Kenapa? Saya pernah mendengar juri mengatakan bahwasanya setiap orang itu bisa menyanyi. Ya, setiap orang itu bisa menyanyi. Setiap orang itu bisa punya teknik yang bagus asalkan Anda latihan ya. Anda latihan, Anda belajar dengan guru vokal, otomatis teknik Anda akan semakin tinggi ya. Tapi ada satu bisa dikatakan teknik enggak ya, ada satu teknik, tapi itu adalah menyanyi dengan hati ya, menyanyi dengan hati, menyanyi dengan rasa ya. Jadi menyanyi dengan rasa itu akan mengalahkan teknik-teknik tinggi yang ada di suara-suara penyanyi gitu. Ya, jadi saya suka mendengar itu. Jadi saya aplikasikan di asuransi itu apa? Jadi ibaratnya gini, waktu Anda prospek, waktu Anda ngomong sama nasabah, itu kalian harus punya percaya diri yang sangat kuat. Ya, suara Anda tidak terengah-engah, suara Anda tidak percaya diri seperti gini apa ya? Tiba-tiba Anda ngomong terus tiba-tiba diam, memikirkan sesuatu. Ya, itu seperti Anda mau mengarang sesuatu. Jadi kita harus percaya diri bahwasanya kita menyampaikan itu dengan lantang ya, dengan percaya diri, tidak terbata-bata ya, tidak terbata-bata. Nah, bagaimana Anda bisa tidak terbata-bata? Otomatis Anda harus menguasai product knowledge dengan baik. Ya, product knowledge dengan baik, handling objection dengan baik dan segala macam. Jadi itu sangat penting permainan suara dan komunikasi. Kadang-kadang kita ibaratnya kekuatan kita ya, kita harus dengan tegas, kita harus dengan kuat mengatakan, wah ini bagus sekali ya, perusahaan kita mengakuisisi 2 perusahaan asing ya, itu kita harus dengan kuat supaya nasabah dengarnya juga jelas. Jadi dalam menyanyi itu dikatakan pronunciation Anda harus jelas ya, pronunciation itu harus jelas, terus Anda harus punya rasa ya, ya itu. Oke, jadi itu bagaimana Anda menemukan percaya diri yang kuat ya. Ya, yang terakhir ini apa? Yang terakhir adalah ya mau tidak mau setelah Anda pelajari semuanya, mau tidak mau adalah Anda harus buka mulut ya, buka mulut dan action. Ya, jikalau Anda sudah dapat pengetahuan, dapat segala macam teknik ini segala macam, jika Anda tidak buka mulut, ya, Anda tidak action, itu hanya ada di kepala Anda aja. Ya, Anda hanya sebagai murid menerima ilmu dari guru, habis itu Anda ujian dan lulus, dapat sertifikat. Ya, untuk apa? Jadi setelah kita pelajari ya kita harus buka mulut ya. Buka mulut dan langsung action. Jadi istilahnya jangan ini kalau di istilah kita jangan cuy kam kim. Jadi apa ya bahasa Indonesia-nya, jangan biarkan mulut itu ada emas gitu ya, cuy kam kim gitu. Jadi Anda harus buka mulut dan action. Jadi pesan saya adalah gunakan kesempatan 20 hari kerja. Karena kenapa? Karena dari perusahaan sudah kasih bonus yang luar biasa. Saya tidak pernah melihat perusahaan di Desember ini buang duit. Ya, ini istilahnya kan siklus ini buang duit di Desember. Ya, dari sejak 10 tahun yang lalu saya kerja ini tidak pernah tiba-tiba di Desember, khusus di Desember aja dia buang duit. Karena kenapa? Karena di Desember ini adalah bulan penuh penentuan. Otomatis semua agent kalau tidak ada bonus, semua pasti bekerja mati-matian. Nah, kenapa siklus tiba-tiba mau mengeluarkan duit? Ya, itu otomatis untuk memotivasi kita supaya lebih semangat lagi di tengah corona ini. Ya, itu sekui satu. Terus kedua, dari agensi kita sudah mensupport kita ya. Tadi ada 10 wireless headphone, terus ada 50 standing handphone ya. Terus ada lagi undian microcross ya untuk merekrutan segala macam.
Jadi semua alat sudah disediakan, ibaratnya semua alat perang sudah disediakan, tinggal Anda mau pilih yang mana. Anda mau pilih sniper, Anda mau pilih handgun, Anda mau pilih shotgun. Ya, itu Anda harus pintar-pintar memikirkan strategi Anda. Ya, terus gunakan lagi ini apa itu memo Qsmart ya, Qsmart yang bakalan di repricing di awal Januari ini. Jadi gunakan kesempatan untuk menjual Qsmart ya. Habis dari acara ini saya sudah di booking oleh customer mau teken. Nah, jadi ibaratnya kita harus bergerak action cepat sebelum nanti direbut oleh orang. Ya, sekian itu aja yang mau saya sampaikan tanpa berlama-lama lagi karena sudah ada customer yang tunggu saya. Oke, ada pertanyaan boleh dipersilakan atau kalau tidak ada kita foto bersama. Saya balikkan ke Kak Cece. Terima kasih. Terima kasih, Edwin. Luar biasa ya, buka mulut Anda dan action. Begitu luar biasa sehingga Pak Edwin siang hari ini sudah ditunggu ya untuk tanda tangan ya. Produk MG ya Pak? Enggak, Qsmart. Bagus karena tahun depan akan repricing ya. Nah ini saya cerita sedikit. Ini customer saya memang referensi dari customer ya, Saya lihat cek saya itu referensi dari 2018 ya. Dari 2018 saya follow up sampai sekarang dia baru tiba-tiba mau. Oh jadi sudah 2 tahun ya Pak ya? Ya sudah 2 tahun. Jadi ibaratnya kalau saya waktu itu 2018 saya berhenti di Sequis, mungkin case ini sudah diambil 40 partisipan yang di sini. Ya, untung saja saya bertahan gitu ya. Selama 2 tahun ini Pak Edwinnya masih berkomunikasi dengan calon nasabah tadi atau tiba-tiba saja beliau menghubungin dan Oke, ya pertanyaan bagus ya. Ini memakan waktu saya juga ya. Pertanyaan bagus Kak Cece. Oke, 2018 saya follow up dia. Ibaratnya saya follow up dia 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba nggak ada kabar ya. Tapi rutin saya tetap kirim informasi ya. Sequis dapat penghargaan apa, informasi Sequis, seputar klaim, COVID, segala macam. Saya tetap blast ke dia, saya nggak mau tahu dia ada baca atau tidak ada baca, yang penting kayak dunia dan berita. Saya nggak mau tahu dia ada mendengarkan, ada membaca, ada apa ya. Intinya saya tetap blast. Nah, lalu di 2020 ini saya kembali ketemu nasabah yang memberikan referensi ini. Ya, nasabah yang memberikan referensi ini, nasabah itu closing, karena saya closing dia NG, terus saya bilang, Qsmart ini nanti ini segala macam, dia tiba-tiba kontak nasabah itu lagi, terus dia suruh saya hubungi itu lagi, nasabah itu lagi. Ya, singkat cerita, tanpa berpanjang-panjang, tanpa berlama-lama, cukup by WA, nggak ketemu, tiba-tiba langsung ini udah accepted. Nah, tiba-tiba hari ini dia minta ajak ketemu. Katanya kalau nggak ketemu kan nggak afdol gitu. Wow. Mungkin karena melihat ini ya kegantengan saya atau gimana. Ya udah nggak apa-apa lah ya, demi closing kita sana lah ya. Wah, keren nih ya teman-teman ya, Pak Edwin ya. Banyak sekali ilmu yang sudah di-sharing oleh Pak Edwin Salim ke kita. Dan memang beliau juga menunjukkan, ya mungkin di weekend hari ini banyak orang-orang lain yang sudah leha-leha di rumah, tapi ternyata agen asuransi tetap masih bisa bekerja. Ya kan Pak Edwin ya, ini hari Sabtu padahal kan? Betul. Justru dengan Anda berleha-leha itu kesempatan buat saya. Ayo, baiklah teman-teman. Ada yang ingin bertanya kepada Pak Edwin Salim? Nah, saya tambahkan satu lagi ya. Saya tadi lupa tambahkan. Karena kenapa? Corona ini bukan penyakit kritis. Ya, sampai sekarang corona ini tidak dimasukkan dalam kategori penyakit kritis. Ya, karena betul. Kenapa? Ya karena corona ini ya memang penyakit biasa aja yang tidak ada obatnya, yang kita tetap harus menjaga imunitas tubuh ya. Tetap menjaga protokol kesehatan, ingat pakai masker, itu aja. Dan ini saya yakin protokol kesehatan sama pakai masker ini akan berlangsung sampai selamanya.
Karena memang bagus untuk kita, bukan karena coronanya, memang bagus untuk kesehatan kita, ya kan? Pakai masker kan untuk menghindari debu, ya, menghindari partikel-partikel di luar yang asap-asap polusi udara. Ya, jadi ini sudah akan berlangsung seperti ini. Jadi jangan ini lagi seperti kata Kak Cece ya, jangan berleha-leha lagi. Karena ini sudah masuk bulan terakhir, ya, 20 hari kerja. Anda tidak bekerja, ya ini sia-sia Anda 11 bulan bekerja dengan ini ya, bekerja mati-matian. Tinggal 1 bulan Anda tidak mencapainya. Kasihan ya. Oke, Kak. Mengutip ini ya, quote kita hari ini dari Wick Lemonstone, ada perbedaan kecil pada orang-orang, tetapi perbedaan kecil tersebut membuat perbedaan besar. Perbedaan kecil tersebut adalah sikap. Perbedaan yang besar adalah apakah sikap itu positif atau negatif. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas kesempatan yang berbahagia siang hari ini. Kita akan akhiri pertemuan general meeting kita, namun sebelumnya kita akan berfoto bersama. Boleh teman-teman foto bersama lah. videonya boleh diaktifkan.